Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke pembahasan KSM Provinsi 2019 untuk MTS bagian kedua. Nah, kita pada bagian pertama sudah membahas 5 soal ya. Sekarang kita lanjutkan lagi dari soal nomor 6. Buat teman-teman yang mungkin belum join grup Telegram untuk khusus KSM MTS, silahkan linknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 6. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini ada surah Fatir semua, cuman tidak disebutkan ayat keberapa ya. Nah, kita langsung ke kasusnya teman-teman. Untuk soal ini insya Allah kita nggak apa-apa kalau nggak tahu arti dari surah Fatir ini, karena ini cuman menunjukkan bahwa di dalam surah Fatir ada tentang air terjun gitu ya. Nah, termasuk air terjun menjadi bagian penting dalam keindahan di sekitarnya. Keindahan air terjun merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala pada bangsa Indonesia. Selain keindahannya, ada air terjun yang telah digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi soal ini sebenarnya tentang pembangkit listrik tenaga air, teman-teman, atau PLTA, berdaya listrik 750 watt. Jadi kita tulis diketahui dulu, teman-teman ya. Diketahui ada daya ya, daya P sama dengan 750 watt. Nah, ini adalah daya listrik yang dihasilkan PLTA. Nah, daya listrik yang dihasilkan itu kita sebut P out ya. Kita sebut P out atau P keluaran ya. P output. Efisiensi itu lambangnya seperti ini teman-teman, seperti huruf N tapi ada kakinya, 75%. Kemudian massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Debit air yang sampai ke kincir, debit itu lambangnya Q besar teman-teman, itu 0,01 meter kubik per second. Lumayan kecil di sini ketinggian air terjun. Jadi yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Nah, ini konsepnya adalah konsep fluida dinamis dan listrik teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke konsepnya ya teman-teman, langsung ke rumus. Ini nggak ada cara lain, memang rumus. Nah, yang ditanyakan ketinggian. Nah, ingat teman-teman, PLTA itu dia mengubah ya, dia itu PLTA ini mengubah energi air ke energi listrik. Nah, energi air yang diubah di sini karena air terjun, energi air tuh airnya berada di suatu ketinggian jatuh. Nah, energi yang berkaitan dengan ketinggian itu adalah energi potensial, teman-teman. Rumusnya adalah M kali G kali H. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini secara simpelnya PLTA ini dia mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Ya, energi listrik. Artinya apa? Kalau kita buat ya efisiensi ya, rumus efisiensi itu adalah daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk, teman-teman. Ya, tentu dikali 100%. Nah, ini rumusnya. Nah, kita tahu tadi efisiensinya 75%. 75%. Daya yang dihasilkan itu adalah 750 watt. Kemudian dibagi daya masuk. Gitu ya, teman-teman ya, dibagi dengan daya masuk. Nah, dikali 100%. Nah, 100% di kanan dengan 70% di kiri, kita bisa coret ya. Persennya yang kita coret ya, teman-teman. Jadi 75 dengan 100, 75-nya di kiri ada 75, di kanan ada 75, kita boleh coret aja. Ya, kemudian hitung-hitungannya jadi seperti ini, teman-teman. Di kiri sisa 1, di kanan 75 aja yang kita coret, berarti masih nolnya masih sisa, berarti tinggal 1000 gitu ya. 0 dari 75 dengan 100 berarti nolnya sisa 3. 1000 bagi P in, berarti P in nya kita bawa ke sebelah kiri, berarti P in nya adalah 1000 watt. Nah, P ini adalah daya yang masuk. Masuknya itu dari mana? Tentu dari energi potensial. Jangan lupa teman-teman, rumus daya itu adalah energi dibagi dengan waktu ya. Nah, yang masuk ini tadi kan dalam bentuk energi potensial ya. Jadi P in sama dengan
energi potensial per waktu ya. Waktu itu T gitu ya. PI-nya 1000, EP itu kita ganti M kali G kali H, rumus energi potensial bagi T. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada rumus lagi, Rho sama dengan M per V, rumus massa jenis. Berarti dari sini kalau kita balik-balik sedikit, Rho kali V sama dengan M. Nah, kita ganti. Berarti di sini M-nya kita ganti menjadi Rho kali V kali G kali H dibagi T. Nah, ternyata teman-teman V per T itu adalah rumus debit. Q sama dengan V per T. Ya, ini V per T ini adalah rumus debit. Itu ya. Berarti di sini sisanya adalah 1000 sama dengan Rho kali Q kali G kali H. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan 1000, massa jenis tadi 1000 juga diketahui. Q-nya berapa sih tadi saya lupa. Q-nya 0,01, Q-nya 0,01, G-nya 10, tinggal H-nya yang ditanyakan. Di sini 1000 di kiri dengan 1000 di kanan bisa dicoret. 0,1 kali 10 itu nilainya kalau kita coret 0,1 kali H. Di sini berarti H sama dengan 1 per 0,1 atau 10 bagi 1 berarti 10 meter. Gitu ya teman-teman. Jadi hitung-hitungannya agak panjang sedikit di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini ada konsep energi, ada konsep debit, ada konsep massa jenis. Gitu ya. Jadi agak panjang memang sedikit untuk soal ini. Cuman kalau teman-teman ya gitu. Kita lanjutkan nomor 7 teman-teman. Bencana alam dan musibah yang menimpa manusia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Kemudian ada surat Al-Hadid di sini tentang bencana alam dan musibah gitu ya. Kemudian pertanyaannya di sini adalah perhatikan gambar ada warga yang kedinginan dan menggunakan selimut ketika bencana banjir. Nah, pertanyaan di sini adalah sebenarnya tentang menggunakan selimut. Kita langsung ke soalnya aja ya. Karena di sini di pengungsian bla 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 yang ditanyakan ke kita adalah karena udara malam hari yang dingin gitu ya, disertai dengan hujan lebat, para warga mengungsi menggunakan selimut. Jadi konsepnya adalah yang ditanyakan ke kita adalah penggunaan selimut. Selimut untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Selimut dapat menghangatkan badan karena apa? Pertanyaannya. Ya. A. Selimut mampu menghantarkan kalor dari badan ke lingkungan. Ya, nah ini salah teman-teman yang A. Karena kalau dia menghantarkan kalor artinya dia memindahkan panas ya. Menghantarkan kalor artinya dia memindahkan panas dari badan ke lingkungan. Berarti panas dari badan kita keluar ke lingkungan, maka kita akan kedinginan gitu ya. Yang B, selimut mampu menghantarkan kalor dari lingkungan ke badan. Nah, ini juga salah. Jadi kalau selimut memindahkan panas dari lingkungan ke badan, sementara lingkungan tadi dingin, ya kan? Lingkungan tadi itu dingin, kan hujan gitu kan, di pengungsian cuman ada tenda gitu ya, jadi dingin lingkungan. Masa dia mindahin panas dari lingkungan ke badan sementara lingkungannya aja dingin gitu ya. Jadi yang B salah. Yang C, selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. Yang D, selimut mampu menghambat perpindahan. Nah, ini yang benar adalah yang C teman-teman. Jadi fungsi selimut itu adalah sebenarnya panasnya itu dari tubuh kita teman-teman. Jadi dari metabolisme tubuh ya, tubuh kita itu sebenarnya panas. Jadi dari tubuh kita ya, dari tubuh kita sebenarnya panasnya itu keluar dari tubuh kita. Tapi kalau ada selimut itu nanti jadi menutup panasnya. Jadi panasnya mantul balik. Nah, sehingga di dalam selimut itu nanti lama-lama hangat gitu ya. Jadi panasnya berasal dari tubuh kita bukan dari lingkungan. Jadi ketika panasnya mau keluar kehambat sama selimut, maka panasnya nggak jadi keluar. Sehingga di dalam selimut jadinya hangat. Gitu ya. Oke, nomor 8. Ini juga ada surahnya, tetapi di sini kita langsung ke kasusnya karena ternyata surah ini tidak mempengaruhi kasus yang ada di bawah gitu ya. Kita langsung ke kasusnya. Material longsor berupa batu yang massanya 1000. Jadi di sini diketahui 1000 ini adalah massa batu. Dia menggelinding, batunya menggelinding ke bawah karena longsor, kecepatan
saat mencapai lintasan datar. Jadi di sini ada kecepatan ketika dia sampai di bawah 36 km per jam ya. Ini adalah kecepatannya teman-teman. Jadi V 36 km per jam. Nah ini jangan lupa teman-teman, biasanya kilometer per jam kita ubah ke meter per second. Ini udah tahu ya teman-teman caranya ya. 36 ditulis dulu, kilometer ke meter itu 1000 karena turun tangga gitu ya. 1 jam itu 3600 detik ya, atau 1 jam 3600 sekon. Nolnya di bawah coret 2, nolnya di atas coret 2, 36 coret sisa angka 0, berarti sisa 10 meter per second. Kemudian batu tersebut menumbuk atau menabrak dinding rumah, tembok, dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Ini berarti T-nya sama ya, T-nya 0,2 sekon. Besarnya gaya rata-rata. Jadi yang ditanyakan ke dalam soal adalah gayanya. Ini konsep yang dipakai adalah konsep impuls dan momentum. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum belajar dulu impuls dan momentum. Jadi rumusnya adalah kita langsung ya, F kali T sama dengan M kali V rumusnya. Jadi F sama dengan M kali V per T. Kita masukkan aja rumusnya, M-nya 1000, V-nya 10, T-nya 0,2 teman-teman. Ya, jadinya berapa? 10.000 dibagi 0,2. Kalau di bawah 0, sama-sama kali 10 aja teman-teman. Kali 10, di atas juga kali 10 biar adil. Ya, berarti di atasnya jadi 100.000 dibagi dengan 2. 100.000 bagi 2 berapa? 100 bagi 2 kan 50 ya, masih ada ribunya. Berarti 50.000, jawabannya yang B. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini rumusnya. Nomor 9 ya. Ini tentang satelit yang bergerak mengelilingi bumi ya. Selain bulan, di sini dikasih tahu selain bulan, bumi juga memiliki satelit buatan manusia, antara lain satelit Satria katanya ya. Nah, di sini satelit Satria dia mengelilingi bumi katanya. Pertanyaannya, kita langsung ke pertanyaannya aja. Pernyataan yang tepat mengenai satelit Satria tersebut adalah yang A, satelit Satria bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan. Satelit Satria, nah ini betul ya teman-teman, yang A ini dia bergerak dengan kelajuan tetap, ini benar teman-teman. Tetapi tidak mengalami percepatan, ini salah teman-teman. Ya, jadi satelit itu ketika mengelilingi bumi, dia dengan kecepatan yang relatif konstan atau tetap. Ya, kelajuannya tetap ya, tetapi percepatannya ada, bukan tidak ada gitu. Satelit Satria memiliki percepatan. Nah, memiliki percepatan benar yang arahnya ke pusat bumi. Benar teman-teman. Jadi jawabannya langsung B. Jadi jawabannya langsung B. Kenapa begitu? Ketika suatu satelit ya mengelilingi bumi, dia memang mutar gini. Ya, tetapi dia tetap memiliki percepatan. Percepatannya apa ya? Tentu G, atau percepatan gravitasi. Ya, jadi ketika satelit berputar mengelilingi bumi, dia berputar, itu tetap ada percepatannya yang berarah ke pusat bumi gitu ya, yaitu percepatan gravitasi. Oke, nomor 10 yang terakhir. Nah, lagi-lagi Quran surah Yasin ayat ke-39 tadi teman-teman. Jadi diulang-ulang lagi gitu ya. Jadi satu surah ini muncul 3 soal. Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan. Ya udah. Jadi kita tinggal mencari fenomena yang berkaitan dengan peredaran bulan ya, peredaran bulan. Apa aja efek dari peredaran bulan? Terjadinya macam-macam fase bulan, betul. Ya. Ya udah, ini udah jawabannya A berarti ya teman-teman ya. Ini yang ditanyanya yang sesuai, bukan yang tidak sesuai. Kalau soal sebelumnya itu tidak sesuai. Gerak semu harian salah, terjadinya siang dan malam. Nah, ini karena kalau ini rotasi ya, rotasi bumi. Siang dan malam ini rotasi bumi. Kalau ini nih revolusi bumi, Jadi karena bumi mengelilingi matahari, maka letak matahari itu nampak kayak beda-beda gitu. Ya, ada gerak semu harian matahari. Terjadinya perbedaan waktu. Wah, ini juga salah teman-teman. Ya, perbedaan waktu di bumi itu karena bumi bulat gitu ya, bumi berputar gitu ya. Jadi ini juga rotasi bumi.
Oke, gitu teman-teman untuk bagian 2. Jangan lupa untuk yang belum join grup Telegram silahkan join di bawah, nanti akan ada info-info terbaru, updatean-updatean video terbaru, atau kita bisa diskusi di video itu. Di link Telegram. Oke, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.